Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat karib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat karib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan berbicara tentang macam-macam daripada ruqyah ghairu masyru'ah, ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, banyak sekali bentuk daripada pengobatan yang memang dia itu tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun menggunakan istilah ruqyah. Seperti apa itu misalkan? Ya. Ada orang yang membaca ruqyah. Dia baca Al-Fatihah, kemudian dia membaca ayat kursi, dia membaca ayat 3 qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Tapi setelah itu pulanglah orang yang dibacakan tadi, pasien tadi, kemudian diberikan jimat dan raja. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ketika berobat, kemudian setelah itu diberikan jimat dan raja, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang di dalam agama kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Apa itu? Sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi yang di sini adalah bacaan-bacaan yang dibaca dengan cara yang tidak benar. Bacaan Al-Quran, ya, tapi ditambahkan dengan jampi-jampi, atau secara khusus jampi-jampinya saja, ya, yang ada unsur kesyirikannya di situ, yang tidak difahami maknanya. Kemudian wat-tamaim, dan jimat-jimat. At-tamaim jam'u tamimah. Tamaim itu adalah jamak daripada tamimah, ya. Jimat itu adalah ma yu'allaq, ya, sesuatu yang digantungkan, ya, bisa di leher atau bisa dibawa, ya, di kantong, dengan harapan itu bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, yang menyebabkan seseorang itu menjadi lebih percaya diri. Yang pada dasarnya kalau dibuka jimatnya itu, raja itu, dia hanya sebatas tulisan di dalam kertas ataupun yang lainnya. Ya, ini at-tamaim. Wat-tiwalah. Tiwalah ini juga kurang lebih sama dengan at-tamaim, dengan jimat. Namun dikhususkan kepada seorang wanita yang dia membawa itu sebagai bentuk apa? Supaya suaminya misalkan menjadi lebih sayang, lebih cinta kepadanya. Taruhlah itu pelet, ya, dan sejenisnya. Itulah at-tiwalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat serta bentuk macam-macam bentuk daripada at-tiwalah, ya, pelet dan yang lain-lainnya itu adalah syirik. Kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa berarti syirik akbar, bisa berarti syirik asghar. Kalau kita mengatakan bahwa jimat itulah yang mendatangkan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan menjadi perantara
kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada syirik asgharnya. Namun ketika dia mengatakan bahwa jimat inilah semata-mata yang mendatangkan manfaat dan mudarat, naudzubillah, itu bisa masuk ke dalam ranah asyirkul akbar, syirik yang besar. Maka sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati terhadap segala bentuk daripada jimat, rajah dan pelet yang ada itu, pengasihan itu. Bisa jadi kita mendapatkannya dari orang tua, dari orang pintar, dalam artian di sini dukun atau para peramal, ya. Jimat itu juga bisa didapatkan dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang punya karomah. Maka perlu untuk kita berhati-hati, karena apa? Pada dasarnya asal daripada jimat itu adalah syirkun, na'udzubillahi min dzalik, kesyirikan kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi mengobati seseorang dengan ayat-ayat, namun setelah itu ditambahkan ya dengan jimat. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, terkadang ada orang-orang yang dia mengatakan bahwasanya ini adalah ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Namun ketika dia setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, dia membaca doa-doa perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia apa? Mengubah beberapa kata ataupun beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ini juga bentuk daripada tipuan daripada syaitan. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman daripada praktisi ruqyah itu yang menemukan hal itu. Ada orang-orang yang membaca amalan berupa ayat Al-Quran, dan dia ayat itu dipotong dengan dengan cara-cara yang tidak benar. Taruhlah misalkan ada yang membaca alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu mutu mutu. Ya, dibaca seperti itu, tidak disambung, kemudian dipuasakan sekian hari, ya. Kemudian dibaca sekian ratus kali, maka dengan itu akan datang kepercayaan diri dia. Dia bisa menjadi kebal, dia bisa menjadi orang-orang pintar, ya, dia bisa lebih percaya diri. Maka ini adalah merupakan bagian daripada sesuatu atau ruqyah yang ghairu masyru'ah. Baik, ya, itu dilakukan oleh orang lain, dan naudzubillah jangan sampai dilakukan oleh diri kita, maka ini kita perlu untuk hindarkan. Jangan sampai kita terjebak dengan tipuan-tipuan yang seperti itu. Membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian tapi dengan kaidah-kaidah yang keliru, maka ini adalah bagian daripada ar-ruqyah ghairu masyru'ah. Sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa macam daripada ruqyah ghairu masyru'ah yang perlu untuk kita hindari. Poinnya adalah jangan sampai kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dengan cara yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita berijtihad. Misalkan membaca ayat A, kemudian dipotong, diulang berpuluh-puluh kali untuk mendatangkan khadam daripada ayat tersebut. Yang datang nanti bukan malaikat, tapi jin. Yang akan datang nanti bukan rahmat, tapi naudzubillah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung, jangan sampai kita terjerumus di dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat karib yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.